agar kedepannya kita lebih baik lagi, yaitu apapun yang dilakukan oleh seseorang hendaknya itu bermanfaat terhadap dirinya, bermanfaat terhadap bangsa, bermanfaat terhadap manusia di dunia pada umumnya. Oke, alangkah baiknya kita sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita absen. Arjuna Rinaldi, Hadir, Pak. Rayana Amanda, Hadir, Pak. Ridho, Hadir, Pak. Rozan Zian, Hadir, Pak. Gali, Hadir. dan satu lagi Mahini. Hadir. Apakah ada yang sakit? Tidak Tidak ada. ada, Pak. Alhamdulillah masuk semua. Cut sip. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya persiapkan dua alat tulisnya. Yang masih berada di dalam tas silakan dituangkan. Sudah? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita masuki pembelajaran kita yang hari ini, kemarin kan kita sudah membahas tentang dimensi ajaran Islam. Ada yang masih ingat? Ada berapa dimensi ajaran Islam? Saya, Pak. Ya, silakan Arjuna. Dimensi ajaran Islam ada 3. Itu yang pertama ada iman, Islam, dan ihsan. Oke, baik. Untuk yang lainnya, ada yang masih ingat dimensi Islam itu mengandung berapa unsur? Oke, baik. Dan itu saya tunjuk ya. Silakan Rozan Zian. Masih ingat? Baik, Pak. Dimensi Islam yang mengandung unsur syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji, melahirkan ilmu syariat atau fikih, Pak. Oke, betul. Oke, selanjutnya itu saja ya kita mengingat sekilas tentang materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Untuk materi pembelajaran hari ini ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Oke, kita hari ini akan belajar mengenai syariat. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini Bapak akan menunjuk seseorang untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, silakan Gali. Baik, Pak. Tujuan pembelajaran pada materi syariat yang pertama yaitu untuk memahami konsep kedudukan dan fungsi syariat. Yang kedua, memahami dalil terkait materi kedudukan dan fungsi syariat. Yang ketiga, meyakini bahwa syariat dapat membuat kita menjadi orang yang taat pada aturan dalam beragama. Oke, mohon perhatian anak-anak sekalian. Sebelum itu, adakah yang tahu tentang pengertian syariat? Saya, Pak. Ya, silakan Anda. Jadi syariat itu adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh Allah untuk kehidupan manusia. Oke, benar. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Oke, selanjutnya, apakah kalian mengetahui dalil tentang pengertian dari syariat itu sendiri? Saya, Pak. Oke, silakan Jadi. Dalilnya itu ada di dalam surah Al-Jathiyah ayat 16, yang kedua Al-A'raf ayat 163 dan Asy-Syura ayat 13, Pak. Oke, benar. Tepuk tangan buat Gali. Oke, mohon perhatian sebentar anak-anak.
dimensi ajaran Islam. Nah, habis itu sekarang kita mempelajari tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ini ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama yaitu syariat. Yang kedua tarekat. Yang ketiga hakikat. Yang keempat ma'rifat. Nah, ini syariat ini adalah tingkatan yang pertama atau yang terendah. Habis itu selanjutnya tarekat, selanjutnya hakikat, dan ma'rifat ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Untuk sekarang kita mempelajari tentang syariat. Oke, di sini saya akan ulang. Tadi kan sudah dibacakan oleh teman-temannya tentang pengertian syariat. Ada yang tahu syariat itu apa? Apa artinya? Syariat merupakan aturan atau ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan manusia. Oke, itu berarti agama Islam ini punya aturan ya? Ya Pak. Agama lain punya tidak? Punya juga Pak. Punya. Apakah ada konsekuensi apabila kita melanggar aturan dari sebuah agama? Ada Pak. Apa konsekuensinya? Kita akan tidak tahu arah. Tidak tahu arah kemana? Contohnya misalkan dalam beribadah, melakukan sholat, kita tidak mengetahui syariat-syariat terkait sholat, atau mungkin dalam kebiasaan sehari-hari dalam bermuamalah kita tidak mempelajari tentang syariat, maka mungkin sholat yang kita lakukan atau ibadah lainnya yang kita lakukan tidak sempurna. Oke, tepuk tangan buat Arjuna dulu. Perlu kita ketahui bahwasanya syariat itu bukan hanya sekedar kumpulan kode ataupun peraturan-peraturan yang dibuat dalam suatu agama, tetapi syariat itu sejatinya juga menjelaskan tentang keimanan, yang kedua tentang tauhid, yang ketiga tentang cinta, dan yang keempat tentang syukur, dan yang terakhir tentang sabar. Oke, jadi dalam pengertian syariat ini kita tidak bisa mengatakan bahwasanya syariat itu hanya sebuah peraturan ataupun kode yang dibuat oleh agama, tetapi syariat itu merupakan keimanan dari seseorang, tauhid dari seseorang, cinta seseorang kepada Tuhannya, rasa syukur seseorang atas nikmat yang diberikan oleh Tuhannya, dan yang terakhir rasa sabar yang dimiliki oleh seseorang. Oke, selanjutnya yaitu mengenai kedudukan syariat. Ada yang tahu kedudukan syariat itu apa? Saya Pak, Oke, selanjutnya sebagai dasar atau fondasi dalam ilmu tasawuf. Oke, sebagai Dasar atau fondasi dasar dalam ilmu tasawuf. ilmu tasawuf. Oke, selanjutnya siapa yang di sini pengen kita nonton video? Ya, saya Pak. Oke, videonya video ceramah ya, Ya Pak. bukan video animasi. Oke, dikata. Oke, setelah ini kita akan menonton video ya. Jangan lupa nanti ya apa? Izin keluar Pak, mau toilet. Oke, silakan. Oke, setelah ini kita akan menonton video dan mohon dicatat dari video tersebut serta nanti kita ada diskusi kelompok. Oke, silakan disimak baik-baik.
salat, zakat, puasa dan haji melahirkan ilmu syariat dari fondasi iman dan menumbuh muslim. Semoga mendengar. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat dan iman kepada takdir. Hakikat dan makrifat merupakan istilah yang digunakan dalam dunia tasawuf untuk menunjukkan tindakan yang harus dilalui oleh seorang murid dalam perjalanan spiritualnya. Yang kedua, kedudukan dan fungsi syariat. Dalam dunia tasawuf, syariat dijadikan sebagai dasar atau fondasi dari hak hidupnya, sehingga kedudukannya sangat penting. Sebagai dasar sufi memahami syariat dalam pengertian yang luas mencakup ilmu dan seluruh ajaran Islam. Oke, tadi kan kita sedang menonton video sama-sama ya. Oke, di sini Bapak akan membagi dua kelompok, yang dimana satu kelompoknya itu berisi 3 orang dan satu kelompoknya lagi berisi 2 orang. Oke, kelompok 1 Bapak pilih ya. Alhamdulillah, Ridho sama Rosa. Silakan kumpul di kelompoknya. Dan kelompok kedua yaitu Muhammad Dalil Setiawan dan Marini. Oke, tugasnya tadi kan kita sedang video sama-sama nih. Jadi silakan tuliskan kesimpulan yang ada di video serta poin-poin penting yang kalian dapati di video. Ya, Kak. Oke, silakan duduk di kelompok masing-masing. Saya beri waktu 10 menit untuk kalian nanti menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Oke, dipersilakan. Ya, mohon perhatiannya karena waktu sudah habis. Silakan kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusinya. Mau berdiri atau duduk? Duduk. Oke, silakan. Baik, saya izin Pak, saya perwakilan dari kelompok saya kelompok 1. Berdasarkan hasil diskusi kami tadi bahwa syariat itu kami pahami bukan sekedar kumpulan kaidah atau peraturan yang mengatur tentang lahir, tapi juga menjelaskan tentang keimanan, tauhid, cinta dan lain sebagainya. Syariat itu sendiri juga berfungsi untuk mendukung manusia agar bisa melaksanakan ibadah secara sempurna dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya syariat juga kami belajar bahwa sebenarnya dengan adanya syariat kita bisa menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Ya, siapa kelompok 2? Saya kelompok 2. Kamu kelompok 1. Kelompok 2 yang berisikan Marini sama Gali. Baik, yang kami tangkap dari video ini adalah syariat adalah dasar dari ilmu tasawuf, hakikat, tarekat, dan makrifat. Kemudian dasar fondasi ini digunakan untuk mengenali hukum keimanan, tauhid, cinta, dan lain-lain. Oke, silakan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, siapa? Apa lagi? Ya. Mohon perhatiannya sebentar, karena di sini Bapak akan mengambil kesimpulan mengenai materi tentang kedudukan syariat dan fungsi syariat. Syariat itu sendiri berasal dari kata syara yang berarti
jalan, di mana ialah adalah jalan yang benar sebagai rute perjalanan yang baik dan dapat ditempuh oleh siapa saja. Nah, ayat yang menerangkan tentang konsep syariat ini yaitu Quran surah Al-Jasiyah ayat 18. Habis itu Quran surah Al-A'raf ayat 163 dan Quran surah Asy-Syura ayat 13. Dalam dunia tasawuf, syariat itu dijadikan sebagai dasar atau fondasi bagi tahap berikutnya. Tahap berikutnya yang dimaksud itu adalah tarekat, hakikat, dan makrifat. Sehingga kedudukan syariat ini sangat penting. Nah, para sufi juga menjauhi apa yang dilarang dan mereka juga melaksanakan apa yang diwajibkan oleh agama. Oke, setelah ini tugas kalian banyak apa sedikit? Banyak. Pak. Oke, saya akan nambah tugas kalian. Ini dia tugasnya, yaitu teka-teki silat. Nanti silakan dikerjakan di rumah dan dikumpul minggu depan. Silakan diikuti. Nanti di foto aja ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, mari siap-siap untuk pulang terlebih dahulu. Silakan alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas, serta HP-nya juga dimasukkan ke dalam tas, agar tidak tercecer nanti di jalan. Oke, berakhirlah sudah pelajaran kita hari ini. Karena waktunya sudah melebihi 10 menit. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum